Paling penting Bung Karni, ini menunjukkan siapa sih yang oposisi dan siapa yang sami' nawa atokna yang tegak lurus dengan presiden dan kepala daerah dan kepala negara. Anies selama ini dikatakan, oh ini oposisi pada Jokowi. Hari ini kita bisa lihat secara terang benerang siapa yang sebenarnya yang melakukan oposisi, yang tidak patuh, yang tidak taat kepada komando presiden itu sendiri. Ini terbantahkan semua. Jadi akal sehat kita, akal waras kita diuji di sini. Ini kalau kita mau buka-bukaan di DPR lebih parah dari ini Bang Karni. Kita tahu bahwa relawan Anies itu di seluruh Indonesia itu sudah hampir ratusan ya, lebih dari 100, mungkin hampir 200. Nah, cuma yang perlu dipikirkan adalah diperbanyak ada relawan yang menghimpun para advokat. Karena banyak sekali beberapa kasus di daerah itu dia menghentikan untuk acara deklarasi atau semacam ada ceramah gitu. Padahal sebenarnya itu memang tidak perlu izin, hanya pemberitahuan saja. Tetapi yang penting kita tahu seluruh advokat-advokat di seluruh Indonesia banyak yang harus dihimpun dan diprakarsai. Bersama-sama saya pagi hari ini ada Bapak Yahya Rashid SHMH. Nah, Bang Dasko sudah menegaskan bahwa itu konsumsi internal, ya, yang memang dibuat untuk kepentingan internal dan memang tidak ada rencana untuk diekspos. Nah, tapi ternyata salah satu pelaku sejarahnya Bang Sandi mengungkapkan. Nah, mungkin lebih elok TV One mengundang Bang Sandi untuk menjelaskan secara lebih detail. Disebut Erwin Aksa itu perjanjian antara Bang Sandi dan Mas Anies yang didraft oleh Pak Rikrik, mantan komisaris Pasar Jaya yang diangkat waktu Bang Sandi jadi wagub. Habis itu dicopot sama Mas Anies. Kalau nggak salah itu Edwin Nah, Aksa. apakah ini awal mulanya juga nih, Bang? Tahu saya. Itu kan urusan internal Bang Sandi dengan Mas Anies, ya, urusan gocap M itu. Ya. Jadi konteks ini yang harus rakyat lihat. Nah, kalau saya ini kebetulan Bang Karni skripsinya tuh filsafat pemikiran politik Soekarno. Ya, skripsi saya filsafat UGM. Nasionalismeku, kata Soekarno di pidato 1 Juni. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalisme. Itu kutipan Soekarno 1 Juni itu. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalismeku. Nasionalismeku adalah humanismeku. Itu kata Soekarno. Nah, kenapa dalam konteks ini kita kemudian berpikir sempit dan picik? Pada hari ini saya mendapatkan informasi dan keluhan masyarakat dari relawan simpatisan dari Anies bahwa acara ini pada awalnya mendapati hambatan berupa perizinan, ya, sehingga kami punya ide memprakarsai sebaiknya kita menghimpun para advokat yang mendukung Anies, simpatisan Anies, untuk secara terkoordinir mengadvokasi segala kegiatan Anies bersama relawan simpatisannya. Yang urusan Gerindra, kita tidak pernah mengungkapkan apapun. Jadi sekali lagi Pak Prabowo pesannya kepada kami jelas, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu. Meskipun ya mohon maaf ya, ini beda antara Pak Prabowo dan kami di bawah. Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Lawan kecurang dan kriminalisasi, 200 pengacara bentuk tim advokasi Anies. Dikutip dari sumber1.com Jakarta. Sekitar 200 pengacara atau lawyer yang biasa berperkara di pengadilan dan memberikan advokasi hukum kepada rakyat banyak sebagai membentuk. Sekitar 200 pengacara membentuk tim advokasi Anies Baswedan. Tujuannya dalam rangka membela kepentingan Capres Koalisi Perubahan untuk persatuan dari penzaliman politik dan hukum yang sengaja dilakukan terhadap Anies Baswedan. Demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kami sekitar 200 pengacara dan insya Allah akan terus bertambah, bertekad membela Anies baik sebelum Pilpres maupun kecurangan dalam penghitungan suara nantinya, kata Juju Purwantoro, salah seorang anggota tim yang juga Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Umat
kepada seperti dilansir KBA News Selasa 20 Juni 2023. Pengacara kondang yang ikut bergabung antara lain Ari Yusuf Amir, Ahmad Yani, Herman Kadir, dan Juju sendiri. Kami merasakan ada gerakan yang sistematis, masif, dan inkonstitusional untuk mencegah Anies sebagai capres. Contohnya, upaya menjadikan Anies sebagai tersangka Formula E, jelasnya. Selain itu, dugaan upaya licik melalui MA agar mengabulkan PK Muldoko guna mengambil alih atau membegal Partai Demokrat. Jika sudah berhasil dibegal, berarti Demokrat tidak mungkin mencalonkan Anies. Memang jahat jika politik dilakukan tanpa iman dan rasa malu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, kata alumni Fakultas Hukum UI itu. Skenario lain yang secara brutal dilakukan oleh rezim terhadap pencapresan Anies, misalnya melalui orang-orang bayaran mereka menyerang secara masif di media sosial dengan isu yang sangat tidak etis dan menyebar isu negatif lewat poster atau spanduk. Juga dugaan adanya tekanan kepada Partai Nasdem berupa menjadikan Menteri Infokom yang juga Sekjen DPP Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka yang sekarang sudah ditahan di Kejagung dan menyusul isu terakhir mentersangkakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan yang cukup santer adalah rezim juga menggunakan lembaga survei yang sering memposisikan Anies di ranking terbawah dalam polling Capres 2024. Polling itu dibuat secara kasar dan sengaja. Masyarakat menilai para lembaga survei itu memang dibayar untuk mengecilkan Anies. Rocky Gerung menuding polling-polling tersebut merupakan rekayasa dari 112% adalah penipuan, kata Juju. Sehubungan dengan adanya dugaan dan identifikasi potensi kecurangan dalam Pilpres 2024, tim advokasi pun untuk siap berjuang antara lain berupaya mencegah, mengklarifikasi jika perlu melawan secara hukum segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dengan maksud menjegal Anies. Dengan maksud menjegal Anies agar gagal dalam proses pencalonan dan setelah itu dicurangi dalam penghitungan suara. Oleh karenanya, kata Juju, saat ini sedang dan terus berproses pembentukan dan penguatan tim advokasi hukum ini sampai ke tingkat daerah, kabupaten atau kota di wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan besar bagi perjuangan tim advokasi Anies Baswedan, partai-partai pengusung dan mayoritas para relawan pendukungnya. Kita sudah bertekad untuk melawan semua itu, bahkan siap untuk pasang badan sampai ke tingkat TPS dengan amanah dan berani demi membela dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar melawan segala ketidakadilan dalam proses Pilpres agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Juju Purwantoro. Memang jahat jika politik dilakukan tanpa iman dan rasa malu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, kata alumni Fakultas Hukum UI itu. Skenario lain yang secara brutal dilakukan oleh rezim terhadap pencapresan Anies, misalnya melalui orang-orang bayaran mereka menyerang secara masif di media sosial dengan isu yang sangat tidak etis dan menyebar isu negatif lewat poster atau spanduk.